Keinformasi lainnya pemirsa, sebuah rumah permanen dan tempat pembuatan mebel di lokasi padat rumah penduduk di Goa, Sulawesi Selatan terbakar. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Satu unit rumah permanen dan tempat pembuatan mebel di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terbakar. Nampai rolongan. Nampai rolongan. Iya. Ya. Banyaknya bahan dari kayu di tempat mebel yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Warga di sekitar lokasi panik karena api dengan cepat merembet ke rumah warga di sebelahnya yang berada di lokasi padat rumah penduduk. Salah satu petugas damkar terpaksa dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena jatuh tak sadarkan diri saat berusaha memadamkan api. Sementara seorang ibu pemilik rumah hanya bisa menangis histeris melihat rumahnya hangus terbakar. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran yang kami terima jumlah rumahnya itu sekitar 2 rumah, termasuk somel. Penyebabnya sendiri Pak? Jadi untuk penyebab yang kami ketahui itu belum bisa kita pastikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki oleh aparat Polsek Somba Opu, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja bangunan kesetrum listrik saat bekerja di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Karena sulit dievakuasi, petugas damkar harus gunakan mobil crane untuk menurunkan korban. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik saat bekerja di Jalan Malik Ibrahim, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saat dievakuasi, korban terkapar lemas dengan kondisi mengalami luka bakar. Bangunan yang tinggi sempat membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Mobil kren pun dikerahkan untuk mengevakuasi korban tersebut. Dengan badannya yang cukup besar dan cukup tinggi, dan kami minta bantuan pihak Disub mengadakan alat. Selanjutnya, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kesal istrinya digoda, seorang pria mengamuk dengan membawa senjata tajam di kawasan Koja, Jakarta Utara. Namun ia akhirnya tidak berkutik saat dikejar warga. Viral, seorang pria mengamuk dan menantang warga di kawasan Bulak, Koja, Jakarta Utara. Ia mengacungkan senjata hingga sejumlah warga akhirnya terpancing emosi. Warga kemudian mengejar pelaku dan menangkapnya. Setelah peristiwa itu, polisi kemudian meringkus pelaku di rumahnya. Kepada polisi, ia mengaku kesal istrinya digoda oleh warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah celurit yang ia gunakan saat melakukan aksinya. Kini ia dijerat pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan munculnya hujan semen di wilayah mereka. Akibatnya sejumlah kendaraan dan rumah warga pun tertutup debu, diduga dari perusahaan semen. Bahkan kegiatan memperingati hari ulang tahun RI ke-80 tahun yang berlangsung di lapangan pun dihentikan. Viral, warga di Desa Citerep, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat melakukan kegiatan memperingati HUT RI ke-80 di sebuah lapangan digegerkan dengan kemunculan hujan semen di wilayah mereka. Hujan semen yang pekat membuat warga berusaha menyelamatkan diri dan pakaian yang tengah dijemur. Kendaraan dan rumah warga pun tertutup debu semen berwarna putih. Peristiwa terjadi saat warga sedang beraktivitas di luar rumah. Seketika turun hujan debu semen yang pekat. Diduga debu semen tersebut dari sebuah perusahaan semen yang tak jauh dari perkampungan warga. Tahu-tahunya udah turun banyak, gelap gitu.
putih, debunya putih gitu, kandel. Aktivitas warga terganggu atau gimana? Ya terganggu, Pak. Jemuran-jemuran yang pakaian-pakaian itu kotor semua yang belum diangkat. Sebanyak 1.200 kepala keluarga terdampak hujan debu semen. Bahkan akibat peristiwa itu warga kampung Cigeger banyak yang mengalami sakit ispa lantaran menghirup debu tersebut. Warga berharap pemerintah menindak tegas perusahaan yang dapat membahayakan kesehatan warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. Warga di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok dikejutkan dengan asap yang keluar dari tanah di bawah tiang listrik. Saat diperiksa, suhu di sekitar tanah tersebut mencapai 70 derajat Celcius. Warga digegerkan dengan asap yang keluar dari bawah tiang lampu di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Selain berasap, juga tercium bau belerang. Warga dan teknisi dari Dinas Perhubungan Kota Depok memeriksa lokasi dengan menggali tiang bawah lampu untuk mencari titik asap. Saat digali, titik asap berada di bawah kabel tiang lampu jalan. Saat diukur, asap di sekitar tiang lampu itu memiliki suhu yang sangat tinggi, yaitu 70 derajat Celcius. Baru tadi pagi banget keluar lagi nih, karena kalau siang kan hilang asapnya ya. Setiap pagi sama malam keluar. Nah, baru saya jadi kalau ada asap, saya ukur lah, hawanya kan panas tuh. Gue pakai termometer, ternyata tinggi juga hawanya, sampai 10 derajatan ya. 10 derajat, oke. Derajat. Nah, karena kita udah lapor ke PLN juga, udah lapor ke PU, udah berapa kali dicek, katanya sih bukan dari kabel, panasnya. Nah, bukan dari kabel, itu udah bingung nih mau kemana lagi lapor. Asap ini sudah muncul sejak pekan lalu. Kini peristiwa tersebut ditangani petugas PLN dan Dinas PUPR Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, 3 terdakwa kasus penjualan organ tubuh ilegal ke India divonis 3 dan 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ketiga terdakwa masing-masing pasangan suami istri Ahmad Farid dan Ayu Wardani asal Sidoarjo serta Muhammad Baharudin asal Malang terbukti hendak menjual ginjal secara ilegal ke India dengan imbalan uang 600 juta rupiah. Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara untuk Muhammad Baharudin dan Ahmad Farid serta 2 tahun untuk Ayu Wardani dengan pertimbangan masing-masing kondisi pribadi. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 8 dan 7 tahun penjara. Sementara para terdakwa melalui kuasa hukumnya masih menyatakan pikir-pikir. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon kita 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV.